Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dosen sekalian. Perkenalkan, nama saya Regisha Naura Cantigi, mahasiswa Biologi Terapan B dengan NIM B1C025056. Perkenalkan, nama saya Lisa Nazul Munif dengan NIM B1C025062. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan studi yang berjudul Pengelolaan Limbah B3 pada Sistem Budidaya Ikan. Studi ini membahas jenis-jenis limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan budidaya ikan, resiko yang ditimbulkan, serta strategi pengelolaannya agar tidak membahayakan lingkungan maupun kesehatan pekerja. Budidaya ikan merupakan salah satu sektor penting dalam penyediaan pangan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Namun, kegiatan ini juga menghasilkan berbagai jenis limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun. Beberapa contoh limbah B3 yang dihasilkan antara lain kemasan obat ikan, disinfektan, filter air bekas, baterai, dan juga lampu neon. Jika limbah tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan pencemaran air dan tanah, mengganggu organisme akuatik, serta menimbulkan risiko kesehatan bagi para pekerja. Oleh karena itu, pengelolaan limbah B3 menjadi hal yang sangat penting untuk mendukung budidaya ikan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Studi ini memiliki beberapa tujuan utama. Pertama, mengidentifikasi jenis-jenis limbah B3 yang terdapat dalam sistem budidaya ikan. Kedua, mengetahui karakteristik bahaya dari masing-masing limbah. Ketiga, menganalisis dampak yang dapat ditimbulkan terhadap lingkungan dan kesehatan. Dan yang terakhir, menentukan strategi mitigasi yang tepat untuk mengurangi risiko tersebut. Adapun ruang lingkup studi ini meliputi limbah kimia yang berasal dari kegiatan budidaya ikan, limbah elektronik pendukung, serta sistem pengelolaan dan mitigasi limbah B3 yang diterapkan. Pada sistem budidaya ikan, terdapat beberapa jenis limbah B3 dengan karakteristik yang berbeda-beda. Yang pertama adalah kemasan obat ikan, yang memiliki sifat toksik sehingga berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Yang kedua adalah disinfektan, yang bersifat korosif dan dapat merusak jaringan hidup maupun material tertentu. Selanjutnya, terdapat filter air bekas yang umumnya telah terkontaminasi bahan kimia berbahaya dari proses filtrasi. Kemudian, ada lampu neon dan baterai yang mengandung merkuri serta logam berat lainnya yang sangat berbahaya apalagi apabila mencemari lingkungan. Karakteristik yang berbeda ini menunjukkan bahwa setiap jenis limbah memerlukan penanganan dan metode pengelolaan yang sesuai. Apabila limbah B3 tidak dikelola dengan baik, terdapat beberapa risiko yang dapat terjadi. Risiko pertama adalah pencemaran air dan tanah di sekitar area budidaya. Kondisi ini dapat mengancam ekosistem serta menurunkan kualitas air budidaya ikan. Risiko kedua adalah penurunan kualitas lingkungan secara keseluruhan akibat akumulasi limbah berbahaya yang terus menumpuk. Selain itu, pekerja juga beresiko mengalami gangguan kesehatan seperti iritasi kulit, gangguan pernapasan, bahkan keracunan akibat paparan bahan kimia. Risiko tersebut akan semakin meningkat apabila pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri atau APD selama bekerja. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan limbah yang baik serta penerapan prosedur keselamatan kerja yang konsisten. Baik, selanjutnya adalah slide evaluasi, yang dimana pada tahap evaluasi kami menemukan bahwa pengelolaan limbah B3 di lokasi budidaya ikan sudah memiliki sistem pemilahan limbah. Namun pada pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan agar lebih optimal. Terus juga selain itu terdapat kembali pada fasilitas penyimpanan limbah B3 yang belum sepenuhnya memenuhi standar keamanan. Kapasitas penyimpanan juga masih terbatas dan belum dilengkapi pelabelan yang memadai. Terus juga dari sisi SOP dan pengawasan, prosedur pengelolaan limbah B3 yang ada belum berjalan secara optimal. Pengawasan rutin juga masih belum maksimal atau masih minim sehingga diperlukan monitoring secara berkala untuk memastikan pengelolaan limbah berjalan sesuai standar. Baik,
Pada selanjutnya di sini ada perancangan solusi. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kami merancang beberapa solusi. Pertama itu ada penyusunan SOP yang jelas dan terstruktur sebagai pedoman dalam pengelolaan limbah B3. Dilanjutkan dengan kedua, melakukan pemilahan dan penyimpanan limbah berdasarkan jenisnya, serta memberikan label yang sesuai agar lebih aman dan mudah diidentifikasi. Di ketiga, kami bekerja sama dengan vendor resmi yang memiliki sertifikasi dalam pengelolaan limbah B3 untuk memastikan limbah ditangani secara tepat. Keempat, itu ada membuat jadwal pengangkutan limbah secara rutin untuk mencegah terjadinya penumpukan limbah berbahaya. Oke, baik. Selanjutnya itu ada strategi mitigasi risiko. Nah, untuk meminimalkan risiko yang mungkin terjadi, beberapa strategi mitigasi diterapkan. Pertama itu ada memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai penanganan limbah B3 dan prosedur keselamatan kerja. Dilanjutkan dengan yang kedua, mewajibkan penggunaan alat pelindung diri atau APD seperti sarung tangan, masker, kacamata pelindung, dan sepatu safety saat bekerja. Ketiga itu melakukan simulasi keadaan darurat untuk meningkatkan kesiapsiagaan pekerja dalam menghadapi tumpahan bahan kimia maupun kecelakaan kerja. Keempat, melakukan dokumentasi dan monitoring secara berkala agar seluruh aktivitas pengelolaan limbah dapat dievaluasi dan diperbaiki jika diperlukan. Nah, pada selanjutnya itu ada monitoring dan evaluasi. Langkah terakhir adalah monitoring dan evaluasi. Kegiatan ini dilakukan meliputi audit internal untuk memeriksa kondisi fasilitas penyimpanan limbah B3 dan memastikan kesesuaiannya dengan standar. Selanjutnya dilakukan monitoring lingkungan seperti pemantauan kualitas air, kualitas tanah, dan kualitas lingkungan sekitar untuk mendeteksi potensi pencemaran sejak dini. Terus juga kemudian dilakukan evaluasi terhadap efektivitas SOP dan program pelatihan yang telah ditetapkan. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan agar sistem pengelolaan limbah B3 semakin efektif, aman, ramah dan lingkungan. Hasil monitoring dan evaluasi tersebut digunakan sebagai dasar perbaikan berkelanjutan agar sistem pengelolaan limbah B3 semakin efektif, aman, dan ramah lingkungan. Nah, demikian pemaparan yang dapat kami sampaikan mengenai pengelolaan limbah B3 pada kegiatan budidaya ikan. Semoga solusi dan strategi yang telah dirancang dapat menjadi upaya yang efektif dalam meminimalkan resiko pencemaran lingkungan serta meningkatkan keselamatan kerja. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Dan kami membuka sesi tanya-jawab apabila terdapat pertanyaan ataupun masukan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya Lisana dan teman saya Tinggi. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Kami